Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Pratama dengan NIM 12430300062. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, pada kali ini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas dari ujian akhir semester mata kuliah peradilan di Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang bertemakan makanan bergizi gratis. Sebagaimana itu salah satu program pemerintah pada periode kali ini yang selalu kita dengar dan yang selalu diagung-agungkan oleh kaum birokrasi. Selamat menyaksikan. Baik, teman-teman semua, sebelum kita lebih dalam menyelam terhadap fokus pembahasan kita pada kali ini, aku mau mengenalkan ulang asal-usul program MBG ini dari mana. Silakan. Pak Ganjar, kita mengetahui masalah yang sangat penting dihadapi bangsa kita adalah bahwa banyak sekali anak-anak kita yang kurang gizi, stunting. Saya ingin bertanya, apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia untuk mengatasi masalah stunting dan menghilangkan kemiskinan ekstrim dan juga mengurangi angka kematian ibu-ibu pada saat melahirkan. Terima kasih. Ya, program ini adalah salah satu tagline Capres dan Cawapres nomor urut 2, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Sebagaimana pemilu tahun kemarin dimenangkan oleh nomor urut 2, maka mau dan tidak mau mereka harus menunaikan janji-janji politik mereka. Salah satu dari janji politik mereka yaitu program makanan bergizi gratis. Baik, sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan makan siang gratis, menimbang A. bahwa untuk pemenuhan gizi dalam rangka membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan sumber daya manusia berkualitas, diperlukan penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis digagas sebagai solusi untuk pencegahan stunting dan pemenuhan gizi bagi anak. Secara konsep, program ini sangat ideal dan berpihak kepada rakyat kecil. Namun, muncul pertanyaan kritis. Apakah program ini benar-benar gratis ataukah secara tidak langsung dibayar oleh rakyat? Melihat daripada kacamata realitas dinamika masyarakat Indonesia, bahwasanya banyak masyarakat Indonesia yang dibodohi ataupun yang ditipu dengan arti kata gratis. Karena dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, dalam bab 4 tentang pendanaan dan pengadaan barang atau jasa, bagian ke-1 tentang pendanaan, dalam pasal 60, pendanaan dukungan pelaksanaan program makan bergizi gratis, sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 bersumber pada A. anggaran pendapatan dan belanja negara, B. anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan atau C. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persalahannya muncul ketika kita melihat sumber anggaran dari MBG ini, yang mana sumber anggaran dari MBG ini itu berasal dari APBN dan APBD, yang mana APBN dan APBD ini berasal dari pajak rakyat. Muncul pertanyaan lagi, apakah program ini benar-benar gratis? Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Dasar Hukum dalam Perspektif Hukum Tata Negara,
Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin kesejahteraan rakyat, sebagaimana dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berisi tentang hak atas kesehatan dan kesejahteraan. Dan yang kedua, dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berisi tentang negara bertanggung jawab atas fakir miskin dan anak terlantar. Jika dalam pelaksanaan makan bergizi gratis terjadi penyimpangan, maka mekanisme peradilan memiliki peran sangat penting. Kembali lagi kepada arti daripada kata gratis. Menurut saya, kita ini telah dibodohkan oleh negara kita sendiri. Karena kenapa? Karena ketika kita mendapatkan sesuatu yang berlabel gratis, maka dalam pelaksanaannya banyak orang-orang yang menganggap bahwa karena gratis, banyak orang yang berkata ya udah karena gratis aku tidak bisa membuat banyak, tidak bisa melakukan pengaduan ataupun pemberontakan terhadap kata gratis. Karena di benak manusia, di benak masyarakat, karena ini adalah suatu kegratisan, maka ya mereka harus menerima dengan apa adanya, tidak boleh komplain, tidak boleh komentar, karena ya namanya juga gratis. Nah, disinilah saya sedikit khawatir terhadap masyarakat kita, bahwasanya banyak orang yang dibodohkan ataupun dilema dengan arti kata gratis ini, yang mana tadi sudah disebutkan bahwasannya MBG ini salah satu sumber besarnya dari APBN dan APBD, yang mana APBN dan APBD itu berasal dari pajak rakyat. Kita yang membayar pajak, kita yang membayar APBD dan semacamnya, tetapi sumber APBD dan APBN itu dialihkan atau diakomodasi buat program prioritas pemerintah sekarang, yaitu program makan bergizi gratis. Maka pesan saya kepada masyarakat terutama dan seluruh masyarakat Indonesia, bahwasanya kita harus bijak setiap ada kebijakan-kebijakan pemerintah ataupun kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah, keputusan ataupun hal sebagainya. Kita harus jangan menelan mentah-mentah terhadap putusan ataupun nilai tersebut. Karena terutama kita sebagai mahasiswa, kita harus bisa melihat arti dari kata setiap makna yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena jika kita salah menilai, jika kita salah menganalisis, maka itu bisa menimbulkan kecacatan ataupun salah tafsir yang berakibat fatal. Baik, closing daripada pemaparan materi saya pada kali ini. Makan gratis bukan seharusnya gratis hanya dalam slogan, tetapi adil dalam praktik. Negara tidak boleh berlindung di balik kebijakan populis tanpa pertanggungjawaban hukum. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.